Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Edarkan narkotika di Jayapura, 5 warga Papua New Guinea diringkus polisi. Arus balik mudik di kota Sorong masih sepi. Ratusan sertifikat hak kekayaan intelektual dibagikan kepada UMKM sekota Jayapura. Pemudik arus balik yang menggunakan transportasi kapal laut di Pelabuhan Rakyat Sorong masih sepi. Pemudik yang ingin kembali ke kampung halaman menggunakan kapal penyeberangan antar pulau belum ramai, padahal libur telah berakhir Ahad kemarin. Petugas di posko mudik Pelabuhan Sorong terus memantau perkembangan arus balik dengan memeriksa seluruh penumpang yang hendak naik ke atas kapal dan memastikan mereka menerapkan protokol kesehatan karena masih pandemi. Petugas juga memeriksa kelayakan kapal. Saat ini arus balik antar provinsi maupun antar pulau masih berjalan dengan aman dan lancar dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Tadi untuk pantauan di Pelabuhan Rakyat sendiri, Ibu, ada berapa banyak nih penumpang untuk arus balik? Jadi sebenarnya kalau bilang arus balik untuk yang kayak lokal, sebenarnya tadi itu yang pertama sebenarnya bukan arus balik sebenarnya, itu adalah wisatawan yang hendak pergi ke Waisai. Didominasi banyak wisatawan, Bu ya? Wisatawan dari luar negeri dan dalam negeri. Sepantauan kami tadi. Untuk kapal sendiri, gimana untuk pantauan tadi, Bu? Apakah sudah layak dan penumpang sendiri apakah sudah pas dengan? Iya, jadi kalau kapal tadi dari kapasitas muatnya sudah layak. Terus penumpang yang naik juga tidak banyak seperti yang kemarin-kemarin. Masih normal ya, Bu ya? Masih normal di bawah kapasitas. Kantor Syah Bandar Pelabuhan Sorong memprediksi puncak arus balik pemudik di Pelabuhan Rakyat akan terjadi pada 18 hingga 20 Mei mendatang. Michael melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Tingkat hunian hotel di kota Jayapura meningkat hingga 30% dibanding tahun lalu akibat menurunnya jumlah pasien COVID-19. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Papua, Syahril Hasan, mengatakan terjadi peningkatan tajam tingkat hunian hotel di kota Jayapura. Meski demikian, ia meminta pihak perhotelan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, mulai dari tamu masuk hingga aktivitas di dalam hotel. Kita mengharapkan dengan melandainya COVID ini, ya mudah-mudahan ekonomi semakin kembali normal kembali lagi. Dan masyarakat beraktivitas dari pagi sampai malam ya. Dan selama ini dibatasi oleh waktu jam 6 pagi sampai jam 8 sore malam. Nah, sekarang dengan adanya pelandaian COVID, maka acara ini dari pagi sudah sampai jam 11 malam. Bahkan sudah normal kembali. Artinya berdampak ke tingkat hunian hotel. Tingkat hunian sekarang mulai ada peningkatan dibandingkan waktu pada saat COVID. Cuma di bawah 10%, sekarang ini ya sudah menghampir 30%. Okupansi sekitar? Okupansi sampai 30%. Naik ya? Ya, ada kenaikan juga 30% ya? Iya. Dibanding Lalu Pak jatuh. Semua sektor wisata, jasa semua pada jatuh. Tapi harapannya COVID semakin tertekan, ekonomi tumbuh, Ya normal. BRI juga menikmati hasilnya. Menikmati hasilnya, menambahkan PAD lagi. Iya, bisa menyumbang PAD. Meningkatnya tingkat hunian hotel di kota Jayapura juga disebabkan banyak hotel yang memberikan promo kamar dan sebagian besar tamu yang datang dan menginap adalah warga lokal dan wisatawan dari luar daerah yang datang berlibur menikmati keindahan alam Papua. Angka COVID-19 menurun drastis. Berdasarkan data Satgas COVID-19 Kota Jayapura, per 8 Mei tersisa 5 orang yang dirawat. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke terus menggelar vaksinasi COVID-19 keliling.
Vaksinasi digelar di rumah tinggal sementara warga suku Asmat di Jalan Nowari, Merauke. Lantamal melibatkan puluhan tenaga kesehatan agar vaksinasi berjalan lancar sesuai target. 137 warga asli Papua berhasil divaksin. Vaksinasi menggunakan 2 jenis vaksin yakni Pfizer dan Sinovac dengan menyasar masyarakat asli Papua yang belum sama sekali mendapatkan vaksin, baik dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Vaksinasi ini disambut positif karena warga bisa tercegah dari penularan COVID-19. Semangatnya, senangnya apa? Maka masyarakat bisa mengikuti kegiatan vaksin dengan senang hati. Terima kasih kepada rekan-rekan atau bapak-bapak TNI yang sudah mendampingi dan mengarahkan masyarakat semangat. Dan Lantamal 11 Merauke Brigjen Marinir Gatot Mardiono mengatakan vaksinasi bertujuan membantu pemerintah daerah mewujudkan kekebalan kelompok sehingga perekonomian bisa kembali pulih. Lantamal 11 melaksanakan serbuan vaksinasi maritim merupakan perintah dari Kepala Staf Angkatan Laut yang kita laksanakan dengan 2 metode. Yang pertama adalah metode stasioner, yaitu setiap hari kami buka di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke dan Balai Pengobatan Lantamal 11 yang di Jalan Polder. Di situ masyarakat Merauke dan sekitarnya bisa vaksin kapanpun secara gratis. Yang kedua, kami laksanakan metode mobile. Metode mobile, kami mempunyai beberapa tim untuk ke lokasi-lokasi yang banyak masyarakatnya belum vaksin, baik itu ke sekolah maupun ke kampung-kampung. Siang ini kami ke kampung rumah tinggal suku Asmat yang ada di Merauke, yang memang setelah kami survei masih banyak yang baru vaksin pertama, sehingga kami aktif sekarang kita laksanakan vaksin kedua dan nanti setelah waktunya tiba kita akan teruskan vaksin ketiga. Karena ini merupakan kebijakan dari pemerintah, Bapak Presiden, agar seluruh rakyat Indonesia mempunyai herd imun. Seperti biasa, warga harus menjalani prosedur pemeriksaan kesehatan, lalu setelah divaksin mereka mendapatkan sertifikat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.